Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dwi Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka Waituba, Bandar Lampung. Program studi PGSD semester 7. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Cara kerja kegiatan praktikum yang pertama yaitu merendam biji kacang hijau dalam air semalaman. Tunggu sampai keesokan harinya. Selanjutnya, siapkan 2 buah wadah. Setelah itu, siapkan kapas, kemudian masukkan kapas di sekeliling dalam wadah seperti ini. Seperti ini. Siapkan 6 biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Ini biji kacang hijaunya. Siapkan air, kemudian masukkan air ke dalam wadah secukupnya. Setelah dimasukkan air, kemudian letakkan kacang hijau yang sudah direndam semalaman ke pinggir-pinggir di kapas. Setelah biji kacang hijau dimasukkan ke dalam wadah, tempatkan wadah di tempat yang terang tapi tidak terkena sinar matahari secara langsung agar airnya tidak mengering. Tambahkan air secukupnya sehingga kapas ini tetap keadaan basah. Setelah wadah ditempatkan di tempat yang terang, kemudian selanjutnya kita mengamati pertumbuhan dan perkecambahan biji-biji kacang hijau ini. Bagaimana akar, batang, dan daun tumbuh. Hari pertama belum ada perubahan pada biji. Belum ada akar ataupun batang yang tumbuh. Hari kedua, batang mulai tumbuh dan kulit mulai jatuh. Setelah 2 minggu, pertumbuhan kecambah sangat tinggi. Pertumbuhan akar setiap kecambah tumbuh ke bawah. Ada satu kecambah yang akarnya tumbuh ke atas. Di sini saya akan melakukan praktikum mencangkok mata kuliah praktikum IPA di SD. Mencangkok tanaman adalah salah satu cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan atau tanpa melalui biji atau perkawinan, yang tujuannya untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang sama persis dengan induknya dan cepat menghasilkan buah. Proses pencangkokan dilakukan dengan cara melukai atau mengupas biji cabang atau ranting tanaman dikotil atau berbiji keping 2 hingga terlihat kambingnya. Lalu bagian yang dikupas ditutup dengan media tanam seperti tanah yang subur yang lembab, kemudian dibungkus plastik atau sabut kelapa, kemudian diikat. Bagian yang dikupas dan dibungkus tersebut kemudian akan menumbuhkan akar baru. Setelah akar cukup banyak, cabang tersebut dipotong dan ditanam sebagai individu tanaman baru. Sebelum mencangkok tanaman, kita harus tahu dulu syarat-syarat tanaman tersebut bisa dicangkok atau tidak. Syarat utama agar suatu tanaman bisa dicangkok itu harus memiliki kambium atau tanaman dikotil. Mencangkok hanya berhasil pada tumbuhan berbiji keping 2 atau dikotil, seperti kebanyakan pohon buah-buahan seperti mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kondisi tanaman itu induk atau tanaman induk, pohon asal. Kemudian yang kedua yaitu kondisi tanaman itu harus unggul, sehat, kuat, dan subur dan memiliki sifat buah atau bunga yang kita inginkan. Misalnya buahnya manis, kemudian tanamannya subur. Alat dan bahan dalam mencangkok tanaman yang pertama itu ada pisau tajam, gunting, tali plastik, sabut kelapa, plastik bening,
dan juga ada tanah yang subur. Sebelum mulai mencakop, kita cari dulu ranting pohon yang lurus. Ini adalah pohon jambu biji, kita cari dulu ranting yang lurus seperti ini. Langkah pertama, kita kupas dulu kulit luar jambu bijinya sampai terlihat bagian dalam. Setelah dikupas seperti ini, terlihat kulit arinya. Kemudian kita bersihkan atau kerap menggunakan pisau sampai lendir-lendirnya ini hilang. Setelah kulit luarnya terkupas, kemudian kita tempel tanah yang lembab ke batangnya. Untuk menggunakan sabut kelapa. Setelah sabut kelapa menutupi semuanya, kemudian kita tali menggunakan tali plastik. Setelah tertutup menggunakan sabut kelapa, kemudian kita lapisi menggunakan plastik bening. Ya, itulah tadi cara mencakop tanaman jambu, dan ini dia hasilnya. Setelah kita kupas kulit luarnya sampai terlihat kulit dalamnya atau kambiumnya, kemudian kambiumnya kita bersihkan. Setelah itu kita beri tanah lembab, tanah subur yang lembab, kemudian kita tempel, kemudian bungkus menggunakan sabut kelapa, kemudian dibungkus menggunakan plastik bening, kemudian ditali. Kemudian kita tunggu sampai tumbuh akar.